Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dalam pembahasan akidah tauhid, dan kita akan sebutkan penjelasan makna dan penjelasan tentang kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Setelah kita membahas tentang tauhidul uluhiyah, maka untuk penyempurna dari pembahasan tauhid uluhiyah ini atau tauhidul ibadah, kita akan bahas makna dari la ilaha illallah yang dia merupakan kalimatut tauhid. Demikian, dan berikut dengan penjelasan-penjelasannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan tentang definisi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah yang disebut dengan kalimatut tauhid karena di dalamnya terdapat muatan dan kandungan tauhid. Makna dari la ilaha illallah yang setiap muslim di dalam salat mereka selalu mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Demikian ketika dia bertasyahud. Baik, makna syahadah tasyahud ya, ketika ya tentunya seseorang di dalam sholatnya atau ketika seseorang baru saja atau ketika hendak masuk Islam, maka dia harus mengucapkan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Itu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah, makna dari syahadah yaitu persaksian adalah keyakinan yang diiringi dengan ucapan, yaitu pengetahuan di dalam hati, demikian pula keyakinan ya. Lalu
mengucapkan, mengikrarkan di dalam lisan. Setelah itu adalah komitmen untuk menjalankan konsekuensinya. Itulah makna dari syahadah atau persaksian. Oleh karenanya ketika seseorang di pengadilan, ketika bersaksi di majelis pengadilan atau di majelis peradilan, ketika hendak bersaksi, maka persaksian tersebut harus bermuatan atau mengandung pengetahuan terhadap sesuatu yang akan dipersaksikan, kemudian keyakinan yang pasti tentang sesuatu yang dipersaksikan, kemudian dia mengikrarkan dan mengucapkan, lalu kemudian dia akan menerima atau berinteraksi dengan konsekuensinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila seseorang bersaksi namun itu tanpa diiringi dengan pengetahuan terhadap sesuatu yang dipersaksikan, tidak ada keyakinan yang pasti, kemudian dia ucapkan, lalu dia interaksikan konsekuensinya, maka bisa jadi persaksian tersebut itu akan berbalik kepada dirinya, dia akan menjadi orang yang tertuduh, bahkan orang yang dituntut berikutnya bila dia bersaksi tanpa diiringi dengan pengetahuan. Nah, di sini pentingnya kita ketika bersaksi dan mensaksikan la ilaha illallah, harusnya kita mengetahui apa yang mesti kita persaksikan ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya karena itu masuk ke dalam penjelasan syarat-syarat dari kalimat tauhid ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa maksud dari la ilaha illallah sebelum seseorang dia mempersaksikannya, mempersaksikan, karena sesungguhnya ini syarat, syarat seseorang ketika hendak bersaksi maka dia harus mengetahui terlebih dahulu. Maka ketahuilah bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah, tidak ada sesuatu yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahwasanya tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi, yang diarahkan ibadah itu kepadanya, yang para hamba menyembah dan mengibadahinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada, aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, maka sesungguhnya hal tersebut adalah pengetahuan orang tersebut terhadap makna dari la ilaha illallah, meyakininya, lalu dia mengucapkannya bahwa tidak ada yang berhak terhadap ibadah itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun menginteraksikan konsekuensi itu pada dirinya. Itu dia mengamalkan konsekuensinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka berdasarkan pengakuan ini, maka tidak boleh diarahkan satu ibadah pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sholat kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bernadar kecuali hanya karena atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dan demikian seterusnya dari ibadah-ibadah yang lainnya, maka tidak ada satupun yang berhak
untuk diarahkan ibadah itu kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Berkata Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Ismail As-San'ani, wa ma'naha ifradullahi bil ibadati wal ilahiyati wal bara'atu min kulli ma'mudin dunahu. Maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah dan persembahan, sekaligus berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kata beliau. Ya. Makna ilah, la ilaha, ya. Makna ilah, makna dari ilah, ya, adalah al-ma'bud, al-muta', alladhi tu'allihu al-qulubu bil mahabbati wa ta'zimi wal khudu'i wal khawfi wa tawabi'i dzalika min baqiyati anwa'il ibadah. Ilah yang kita kadang terjemahkan dengan sesembahan atau Tuhan, ya, adalah huwal ma'bud, yaitu sesuatu yang disembah, al-muta' yang ditaati, sesuatu yang disembah dan ditaati, yang hati ini mengibadahinya dengan mencintai, mengagungkan, tunduk ya kepadanya, kemudian takut, dan apa saja mengiringi hal tersebut dari berbagai jenis ibadah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini itu mengandung dua rukun yang sangat mendasar. Pertama adalah rukun yang disebut dengan an-nafyu, yaitu penafian atau peniadaan. Kemudian yang kedua adalah al-isbat, al-isbatu, yaitu penetapan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, an-nafyu, ya, kalimat an-nafyu maksudnya rukun an-nafyu itulah yang diwakili oleh ungkapan la ilaha. La ilaha itu tidak ada sesembahan. Demikian. Nah, di sini sebenarnya an-nafyu yaitu peniadaan. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu pun yang disembah. Maksudnya di sini adalah menafikan, meniadakan peribadahan dan persembahan, hak peribadahan dan hak persembahan, keberhakan ibadah, meniadakan keberhakan ibadah dan keberhakan persembahan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ditiadakan. Itulah an-nafyu, yaitu ya penafian atau peniadaan. Yaitu meniadakan keberhakan ibadah dan persembahan itu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Itu diwakili dengan kalimat la ilaha, atau ditunjukkan oleh kalimat la ilaha. Ya. Tidak ada sesembahan. Dan di sini dia menafikan ya keberhakan peribadahan dan persembahan. Demikian. Atau kita katakan di sini ya meniadakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya dari keberhakan untuk diibadahi. Ditiadakan hal tersebut dari apa saja dan siapa saja selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia diibadahi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. An-nafyu ini tidak akan sempurna kecuali ya dengan rukun berikutnya. Ini rukun yang pertama ya dari kalimat la ilaha illallah ini. Rukun yang kedua adalah al-isbatu. Ya, ini rukun yang kedua yang terkandung pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-isbat yang itu diwakili dan ditunjukkan oleh ungkapan setelahnya yaitu illallah, kecuali Allah. Yaitu menetapkan. Karena al-isbat maknanya adalah penetapan ya.
Al-isbat yaitu penetapan. Maksudnya adalah menetapkan keberhakan ibadah dan persembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat, tidak ada selainnya ya yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Apa alasannya? Nah, karena dia adalah pencipta, karena dia adalah pemberi rezeki, pengatur jagat raya, dan dia penguasa alam semesta. Demikian, dia yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Maka wajib ya kepada seluruh para hamba untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang besar yang Allah arahkan kepada mereka, yang telah Allah berikan kepada mereka, sebagaimana yang telah kita sebutkan penjelasannya pada waktu ya ketika menjelaskan tauhid rububiyah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah dia dua rukun ya, dua rukun dari la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Ya, an-nafyu penafian atau peniadaan, al-isbat penetapan. An-nafyu penafian keberhakan ibadah atau pengingkaran dan peniadaan keberhakan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isbat adalah penetapan, yaitu menetapkan keberhakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dia, tidak ada selainnya yang berhak untuk diibadahi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba untuk mengenali ya tafsir yang keliru tentang la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Demikian. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tafsir yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah, untuk kalimat la ilaha illallah yang dia merupakan kalimat tauhid adalah la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu pun yang disembah secara hak ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, di sana terdapat beberapa tafsir yang keliru tentang la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda illallah, la ma'buda illallah ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tadi kalimat yang benar atau tafsir yang benar adalah la ma'buda, ada tambahan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, ini tafsiran yang keliru adalah la ma'buda tanpa bihaqqin, la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Baik, ini adalah tafsiran yang keliru, bahkan fatal kelirunya. Mengapa demikian? Karena maknanya adalah menetapkan ya segala sesuatu itu adalah ya yang disembah selain Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Demikian ya. Atau ungkapan ini menetapkan bahwasanya segala sesuatu yang disembah ya, baik itu yang dia berhak atau tidak berhak, yang batil, itu dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah, maksudnya adalah apa saja yang disembah saat ini oleh manusia di belahan bumi manapun, oleh manusia apapun dan siapapun dia, maka sesungguhnya dia adalah Allah.
Sehingga patung-patung, berdasarkan konsekuensi dari tafsiran ini, bahwasanya patung-patung itu dialah Allah, patung-patung yang disembah, bebatuan yang disembah, pepohonan yang disembah, ya, keris-keris yang disembah, roh-roh yang disembah, benda-benda yang disembah, ya, begitu juga benda-benda angkasa yang disembah, ya, bahkan mungkin sosok-sosok yang dianggap suci, ya, yang disembah, maka itu adalah Allah. Ini konsekuensi batil dari tafsiran ini, dan ini menunjukkan kebatilan dari, ya, tafsiran ini. Nah, para ulama menyatakan fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum, ya, yaitu sesuatu kerusakan dari kelaziman atau konsekuensi, ya, kerusakan dari sebuah konsekuensi menunjukkan, ya, kerusakan dari, ya, sesuatu yang dengannya menjadi diambil konsekuensi tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika konsekuensi dari tafsiran ini itu merupakan kebatilan, maka menunjukkan bahwasanya tafsir dari, ya, kalimat tauhid ini adalah batil. Demikian, seperti itu, batil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan ulangi dari sisi mana kebatilannya. La ilaha illallah bila ditafsirkan dengan la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka konsekuensi kebatilan, ya, dari hal ini adalah semua yang disembah di permukaan bumi ini oleh apa dan siapa saja, ya, semua yang diibadahi, semua yang disembah, ya, oleh makhluk yang ada di bumi ini, permukaan bumi ini, maka dia adalah Allah. Ketika umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah Allah. Ketika, ya, umat Kristiani menyembah Yesus, maka itu adalah Allah. Seterusnya sampai menyembah, ya, patung-patung buatan manusia, ya, pohon-pohon, pepohonan, bebatuan, benda-benda, baik itu benda yang dari bumi maupun benda yang di angkasa, ya, benda-benda planet contohnya, atau contohnya roh-roh yang disembah, ya. Begitu juga contohnya barangkali makhluk-makhluk yang lain yang disembah, ya, maka itu adalah Allah. Nah, ini konsekuensi batil, ya. Bila orang yang menafsirkan seperti ini tidak memaksudkannya, saya maksudkan bukan itu katanya, maka kita katakan, ya, fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum, ya, kerusakan atau kebatilan, ya, dari sebuah konsekuensi menunjukkan kerusakan dan kebatilan dari sesuatu yang dengannya dijadikan sebagai konsekuensi, yang diambil darinya konsekuensi tersebut. Demikian. Nah, konsekuensi dari tafsiran, ya, la ma'buda illallah, konsekuensinya adalah batil, yaitu mengakui bahwasanya apa saja yang disembah, baik yang hak maupun yang tidak berhak, itu maka merupakan bentuk, ya, penyembahan kepada Allah, dan sesungguhnya itu adalah penyembahan kepada Allah, dan itu pun adalah Allah yang disembah itu. Nah, ini kan batil, maka ini menunjukkan kerusakan dan kebatilan dari tafsiran tersebut. Oleh karenanya jangan dipakai. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian. Nah, seperti ini sebenarnya adalah keyakinan, ya, wahdatul wujud, ya, wahdatul wujud, yaitu menyatunya segala sesuatu ini, ya, menyatunya segala sesuatu ini, wahdatul wujud, ya, yaitu menyatunya segala sesuatu ini antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, atau disebut juga dengan, ya,
istilah yang di Jawa disebut dengan manunggaling kaula Gusti, yaitu menyatunya ya kaulo, yaitu para makhluk dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, ini tidak benar yang seperti ini ya. Tafsiran seperti ini jangan pernah dipakai karena ini batil konsekuensinya. Ya, bagaimana bisa dibenarkan ya ketika orang menyembah batu itu sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya hal ini dibenarkan, lalu mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang menyembah batu, ya, menyembah patung berhala seperti itu. Demikian pula, ya, kalaulah ini dibenarkan, mengapa pula Rasulullah SAW mengutus Nabi dan Rasul, ya, untuk mengajak umatnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Nuh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang mereka menyembah, ya, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Demikian, yang itu adalah patung-patung dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya kita akan sebutkan ya tafsiran yang keliru berikutnya, ya, bahwasanya la ilaha illallah tidak ada, ya, la ilaha illallah itu ditafsirkan dengan la khaliqa illallah, la rabba illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mencipta, yang mengatur alam semesta, mengatur urusan di alam semesta, dan yang menguasai jagat raya kecuali Allah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tafsiran yang batil untuk la ilaha illallah. Kenapa batil? Karena sesungguhnya tafsiran ini tidaklah mencakup keseluruhan dari tafsir la ilaha illallah yang sesungguhnya, yang hakiki. Mengapa? Karena tafsiran ini mengambil ya sebahagian ya bentuk ya parsial dari makna kalimat tauhid ini, seperti itu. Yaitu menafsirkan la ilaha illallah yaitu dengan ya tafsiran tauhid rububiyah. La ilaha illallah, ya, la ilaha illallah ditafsirkan tidak ada Tuhan yang mencipta, tidak ada Tuhan yang mengatur urusan di jagat raya, tidak ada Tuhan yang menguasai alam semesta, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki dan menanggung rezeki, kecuali semuanya itu Allah. Demikian. Nah, ini kita katakan ya keliru, ya, keliru besar, ya. Ini adalah fatal kelirunya dan salah karena menafsirkan ya kalimat tauhid ini dengan ya tauhid rububiyah saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mengapa demikian? Karena kalimat tauhid ini, ya, kalimat tauhid seperti yang kita sebutkan di awal bahwasanya la ilaha, ilah itu bermakna ma'bud, ya, bermakna ma'bud, yaitu sesuatu ya alladzi lahu istihqaqu al-ilahiyah wal ibadah, yaitu zat yang dia memiliki keberhakan untuk diibadahi, seperti itu. Itulah makna al-ilah. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukan maksudnya adalah dzur-rububiyah, yaitu zat yang memiliki ya rububiyah itu, yang dia memiliki kewenangan untuk mencipta atau kemampuan mencipta, kemudian mengatur jagat raya atau menguasainya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini artinya ya mencukupkan hanya penetapan rububiyah, ya, itu sudah mengharuskan seseorang itu masuk ke dalam Islam. Demikian. Padahal ya di awal-awal penjelasan kita sebelumnya bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan semua orang manusia, ya, semua manusia, mereka ini, bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka ini mengakui
tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, mencipta, mengatur urusan di jagat raya, ya, kemudian menguasai alam semesta. Nah, itu diyakini oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat di dalam, ya, keberhakan rububiyah, mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan itulah tauhid yang dimiliki oleh orang-orang musyrik di zaman, ya, Nabi SAW dahulu. Demikian. Bahkan sekarang. Jadi manusia siapapun mengakui hal ini. Demikian. Kecuali orang-orang yang sombong. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, kalaulah, ya, kalimat tauhid ini yang dengannya, dengan mengucapkannya seorang kafir menjadi muslim dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian diiringi dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika dengan ungkapan seperti inilah kalimat tauhid ini seseorang itu menjadi muslim, ya, maka ini mengharuskan, ya, mengharuskan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW dahulu itu muslim, beragama Islam. Tapi mengapa Nabi SAW masih memerangi mereka? Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, konsekuensinya juga kalaulah demikian, ya, maksud dari la ilaha illallah yang dengan mengucapkan kalimat ini maka seorang kafir menjadi muslim, maka ini mengharuskan iblis pun itu muslim, karena dia menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb, yaitu pencipta, pengatur dan penguasa jagat raya. Seperti itu. Ini seperti yang sudah kita sebutkan. Begitu juga, ya, orang-orang kafir dan musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Fir'aun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, dia mengakui bahwasanya Allah, ya, itu adalah zat yang mencipta, yang memiliki, ya, kemampuan rububiyah. Seperti itu para muslim, yaitu mencipta, mengatur jagat raya dan menguasai alam semesta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tafsiran seperti ini adalah batil. Tafsiran seperti ini adalah tidak benar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau tafsiran tersebut, ya, kalaulah tafsir dari la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, la rabba illallah. Ya. La ilaha illallah itu dimaknai dengan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur, penguasa kecuali Allah. Nah, kita katakan ini tafsir yang keliru. Tapi ingat, kita bukan sedang, ya, menyatakan kelirunya kalimat la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini kalimat yang benar. Kalimat ini benar. Tidak ada pencipta selain Allah. La mudabbira illallah, tidak ada pengatur di alam semesta ini kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki, menanggung rezeki dalam semesta ini kecuali Allah. Ya. La malika illallah, tidak ada penguasa, raja di alam semesta ini kecuali Allah. Ini kalimat-kalimat yang benar. Tapi tidak benar ketika dijadikan tafsir bagi kalimat la ilaha illallah. Itu maksud saya. Ini maksud yang sedang kita jelaskan. Bisa dipahami. Kenapa? Karena tafsiran ini kurang. Ini tafsiran hanya penetapan tentang, ya, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Dan tauhid rububiyah, pengesahan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, ini diakui dan diyakini oleh orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, bahkan sekarang juga, kecuali orang-orang yang sombong. Ya, demikian. Bahkan iblis saja mengakuinya, bahkan Fir'aun saja mengakuinya, demikian. Tapi tidaklah menyebabkan mereka ini menjadi muslim. Menunjukkan bahwasanya tafsiran
la ilaha illallah bukan tafsiran itu. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi saya ulangi bahwasanya bukanlah ungkapan-ungkapan ini keliru, tapi keliru ketika dijadikan tafsir bagi la ilaha illallah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena mereka orang-orang musyrik, kita contohkan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kelirunya adalah mereka mengakui bahwasanya Allah pencipta diri mereka, bahkan mereka mengakui Allah yang menciptakan diri mereka, bahkan menciptakan langit dan bumi, alam semesta, mengatur, memberi rezeki. Demikian. Ini dalil-dalil sudah kita sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, dalam surah Yunus dan seterusnya sudah disebutkan, ya. Mereka mengakui itu. Hanya saja mereka ketika beribadah kepada Allah, ya, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Demikian. Dengan beberapa alasan, di antara alasannya karena mereka merasa tidak suci. Mereka banyak dosa. Mereka menganggap bahwasanya mereka ini sangat rendah, kotor, demikian. Maka ya, ketika mereka ingin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut mereka tidak bisa. Maka mereka membutuhkan perantara agar bisa dekat dengan Allah. Maka dijadikanlah perantara orang-orang suci yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dekat dengan Allah, seperti itu. Contohnya seperti para nabi, orang-orang soleh, seperti itu, ya. Mereka punya logika seperti ini, sebagaimana ya para raja yang mereka adalah orang-orang tinggi dan suci, begitu menurut mereka, karena mereka ini berkeyakinan ya para raja itu seperti titisan Tuhan, kita katakan demikian. Dan ini keyakinan orang-orang Majusi tentunya, kan, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak akan bisa rakyat jelata ini, rakyat yang hina dina ini, ya, atau orang-orang yang rendahan ini dekat dengan raja, kecuali mereka harus ya mendekatkan diri terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat raja, para punggawahnya. Maka sebagaimana nantinya mereka akan bisa memberikan hadiah-hadiah kepada para raja, maka mereka terlebih dahulu harus memberikan hadiah-hadiah yang mirip dan sama itu kepada para punggawa-punggawa raja, orang-orang dekat raja, demikian, seperti itu. Yang nanti kemudian orang-orang dekat ini senang, lalu membawa mereka kepada sang raja. Lalu nanti pun mereka akan menyenangkan raja dengan memberikan hadiah-hadiah yang sama, bahkan lebih, seperti itu. Maka demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala menurut logika mereka. Nah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus terlebih dahulu mendekatkan diri kepada orang-orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala, para nabi, malaikat, demikian. Nah, maka harus diberikan hadiah-hadiah juga yang nantinya juga sama atau bahkan lebih diberikan kepada Allah, diibadahi. Ada ibadah yang diberikan kepada mereka. Nah, ini tentunya logika yang keliru. Terkesan logis, namun tidak logis. Mengapa? Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu masalahnya. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan makhluk dengan Allah, Allah dengan makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bagaimana bisa ya Allah disamakan dengan makhluk? Allah bukanlah raja-raja dunia. Ya. Allah raja di raja alam semesta. Allah itu qarib, Allah itu maha dekat, tak perlu ada perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelirunya. Allah tidak butuh perantara untuk kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan ya mereka ini beribadah kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidaklah menyebabkan mereka menjadi muslim. Betul, mereka itu mengakui Allah satu-satunya zat dalam menciptakan, memberi rezeki, mengatur jagat raya, menguasai. Namun mereka melakukan kesyirikan di dalam ibadah. Nah, inilah yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya keliru ya bila tafsir la ilaha illallah itu adalah dengan ditafsirkan tauhid rububiyah, la khaliqa illallah, la rabba illallah. Demikian, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Rabb, Tuhan yang mengatur, menguasai, memberi rezeki kecuali Allah. Itu keliru. Bukan ungkapan ini yang keliru, tidak. Ungkapan ini tidak keliru, tapi keliru adalah menjadikan ungkapan ini sebagai tafsiran bagi kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Makna yang keliru berikutnya adalah ya, la ilaha illallah itu ditafsirkan dengan la hakimiyata illallah atau la hakima illallah. Tidak ada ya hakim yang memutuskan hukum, yang memberlakukan hukum, yang meletakkan hukum, membuat kebijakan-kebijakan, ya. Atau tidak ada ya keberhakan untuk meletakkan hukum kecuali itu milik Allah. Tidak ada hakim yang meletakkan hukum, membuat hukum kecuali Allah. Demikian. Nah, ini juga termasuk dari bahagian dari ya tauhid rububiyah. Karena membuat hukum ya di alam semesta itu hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini termasuk tauhid rububiyah. Jadi menafsirkan ya la ilaha illallah itu dengan tafsiran sebagian dari tauhid rububiyah. Nah, ini keliru. Seperti itu. Bukan ini yang dimaksud dari tafsir la ilaha illallah. Karena itu tidak mencukupi para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Karena kalaulah seseorang itu meyakini bahwasanya yang berhak untuk membuat hukum, meletakkan hukum, kemudian memberlakukan hukum dan hukum Allah yang harus yang ditetapkan, kecuali itu adalah Allah semata, atau mengesahkan Allah di dalam ya pemberlakuan hukum seperti itu. Namun bersamaan dengan itu dia juga menyembah bebatuan ya, atau menyembah contohnya roh-roh, atau menyembah orang-orang soleh ya, menyembah orang-orang soleh ya, menyembah benda-benda dengan cara tabarruk, ngalap berkah dengan benda-benda, maka ini sama, ini kesyirikan juga. Nah, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Sama seperti orang-orang musyrik juga di zaman Nabi SAW yang mereka itu meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, penguasa, pengatur jagat raya, pemberi rezeki, namun mereka itu beribadah kepada selain Allah. Patung-patung mereka sembah, orang-orang soleh mereka ibadahi. Demikian ya, sama mirip dengan seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ya kita tidaklah mengkafirkan orang Islam yang jatuh ke dalam hal seperti ini. Tidak begitu konsekuensinya. Demikian ya. Cuma ini sama, yaitu seseorang yang mengakui salah satu tauhid ya, selain dari tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah, diakui ya, kemudian namun keliru di dalam ya mengarahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga sama melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Bukan sama-sama jadi kafir dan musyrik, tidak demikian ya. Para muslim itu ada pembahasan yang tersendiri tentunya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, biasanya ya tafsiran seperti ini itu tafsiran la hakima illallah, la hukma illa lillah ya, atau la hakimiyata illa lillah, tidak ada keberhakan meletakkan hukum, memberlakukan hukum, membuat hukum kecuali Allah, tidak ada hakim yang memberlakukan hukum kecuali Allah ya. Maka
tafsiran seperti ini yang diarahkan atau tafsiran seperti ini untuk la ilaha illallah ini sangat digandrungi oleh orang-orang yang suka mengkafirkan, yang suka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah-darah kaum muslimin, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang mereka ketika siapa saja yang tidak berhukum kepada hukum Allah SWT maka kafir, begitu kata mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata mereka. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa saja yang telah Allah turunkan maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Betul, ini ayat Allah. Hanya saja kita katakan, bukankah ada ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, atau yang lainnya ditutup dengan fa ulaika humul zalimun, seperti itu. Fasik dan zalim, kenapa hanya diarahkan kepada kafir gitu loh, dan kafir ini harus ada penafsiran yang tepat, demikian, Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia tafsiran yang keliru. Walaupun kita katakan orang yang suka menumpahkan darah kaum muslimin tidaklah mesti dia menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran seperti ini, la hakimiyata illa lillah, tidak ada keberhakan membuat hukum, memberlakukan hukum kecuali hanya milik Allah. Nah, untuk tafsiran seperti ini bagi la ilaha illallah bukanlah hanya mereka, maksudnya orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, mereka yang selalu mengkudeta kaum muslim, pemerintah kaum muslimin, bukanlah orang-orang seperti ini saja. Karena melakukan kudeta terhadap pemerintah kaum muslimin bisa juga orang-orang yang haus kekuasaan, demikian. Seperti itu. Motivasinya adalah kekuasaan, bukan terkait dengan keyakinan seperti ini. Nah, di antara mereka yang suka merongrong, di antara mereka yang suka merongrong pemerintah kaum muslimin adalah karena seperti ini. Dan itulah yang diyakini oleh atau orang yang keyakinan seperti ini yang mendorong orang-orang khawarij untuk memerangi kaum muslimin dan pemerintah kaum muslimin, orang-orang yang berbeda dengan mereka, seperti itu, bahkan membunuh mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang zaman ini disebut dengan takfiri, orang yang suka mengkafirkan saudara-saudara seiman, seagama dengan mereka. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya tafsiran yang benar bagi kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan hak, atau tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah, seperti itu. Ini tafsiran yang benar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah dalam musnadnya dengan lafaz seperti ini, ayuhan nas, beliau berdakwah kepada manusia. Setiap ada kafilah yang datang ke Mekah, beliau datangi, beliau tawarkan Islam dengan cara ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik yang didakwahi Nabi SAW, mereka ini, dan ini adalah yang didatangi Nabi SAW adalah orang-orang musyrik. Mereka ini mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan diri mereka, Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan langit, bumi, bahkan arsy itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Demikian. Kalaulah seandainya tafsiran la ilaha illallah tersebut terkait dengan
tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, maka sia-sia ucapan Nabi, karena sesungguhnya mereka ini mengakui demikian. Lalu para muslim rahimani rahimakumullah, apa jawaban dari orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa jawaban orang-orang musyrik kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan ucapan seperti itu? Maka kata mereka, ya, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, ya, perkataan mereka ini di dalam surah Sad, ya, ayat 5. Surah Sad ayat 5. Mereka mengatakan yang ini merupakan jawaban atas orang-orang, ya, jawaban orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW tatkala Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka mereka mengatakan yang diabadikan oleh Allah dalam surah Sad ayat 5, aja'alal alihata, apakah dia, yaitu ini, orang ini yang menyeru ini, itu Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan al-alihah, itu bentuk plural, yaitu jamak dari ilah, yaitu Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka sembah, itu maksudnya. Apakah orang ini menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu ilaha wahidah, Tuhan yang satu? Jadi mereka mengakui bahwasanya la ilaha illallah, mereka memahami dari ajakan Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah itu adalah penyembahan kepada Tuhan yang satu, itu loh. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, sesungguhnya ini adalah benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Aneh. Kenapa? Ya karena nenek moyang mereka pun dulu menyembah yang begitu. Kenapa kok ada satu orang ini yang mengajak kepada penyembahan Tuhan yang satu? Mereka tahu bahwasanya Tuhan yang satu ini memang menciptakan, bahkan menciptakan diri mereka, langit dan bumi, alam semesta, mengatur segala urusan, ya, menguasai, memberi rezeki dan seterusnya. Tapi permasalahannya yang aneh menurut orang-orang musyrik ini adalah bahwasanya, ya, nenek moyang mereka sudah menyembah yang Tuhan-Tuhan yang banyak. Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang satu? Sebagaimana orang ini mengajak kepada menyembah Tuhan yang satu, seperti itu. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia tafsir yang benar. Inilah yang membuat, ya, di antara dalil yang menguatkan, yang menyatakan dan membenarkan tafsir seperti itu. La ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga, merahmati, mengampuni dosa Ustaz dan segenap kaum muslimin. Amin wa antum kadzalik. Numpang tanya Ustaz, orang tua saya pernah menghina Islam dan murtad. Setelah saya nasihati, dia mengelak dan mengatakan itu cuma perkataan biasa, bukan sebuah ideologinya. Apakah jika dia sholat bisa langsung masuk Islam karena di dalam sholat ada syahadat? Baik, seseorang yang mengucapkan sebuah ucapan yang ternyata mengandung kekufuran atau kesyirikan, namun ternyata lisannya ternyata, ya, itu hanya sekedar lisan saja, tidak bermaksud dalam hatinya, dan dia mengakui hal tersebut, bukan menjadi keyakinannya, ya, seperti itu. Itu hanya dalam lisan. Mungkin dia mengutip perkataan orang lain, atau kita katakan
terkait dengan hal ini adalah orang tua dari sang penanya ini adalah mengutip perkataan orang lain, hanya saja perkataan tersebut diucapkan selalu, tapi ya ketika dinasihati dia katakan, orang tua tersebut mengatakan sesungguhnya tidak demikian hatinya. Maka yang seperti ini, maka wallahu ta'ala alam, saya condong tidaklah murtad karena tidak diyakini dengan hati, ya, tidak diyakini dengan hati. Betul, ucapan tersebut ucapan kekufuran yang menyebabkan ucapan itu, ya, itu menyebabkan terancam pelakunya keluar dari Islam. Tapi kita katakan bukan lantas keluar dari Islam, ya, hanya saja itu merupakan ungkapan yang menghantarkan pelakunya bisa kepada murtad, kemurtadan, demikian ya. Namun ternyata hati tidak meyakini demikian. Maka saya condong bahwasanya orang ini ya bisa jadi adalah orang seperti ini bisa jadi adalah keliru di dalam ucapan namun tidak dalam hati. Demikian. Oleh karenanya kaum muslimin hendaknya menghindari perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang itu merupakan ya syirik akbar atau kufur akbar. Demikian. Bahkan bukan hanya ya perkataan, tindakan, bahkan atau keyakinan yang kufur akbar atau syirik akbar yang harus dijauhi, bahkan semua bentuk pelanggaran, ya syirik asghar yang kecil, demikian pula kufur asghar, bahkan termasuk kemaksiatan, pelanggaran, demikian, seperti itu. Hanya saja tidak berkonsekuensi kita katakan ya kafir orang tersebut, lebih-lebih dia tidak meyakini, demikian ya, seperti itu ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena para ulama menyebutkan satu kaidah ya, man waqa'a fil kufri wasyirki la yalzamu an yakuna ya musyrikan au kafiran. Orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran tidaklah mengharuskan dia itu menjadi orang musyrik atau orang kafir, demikian. Mengapa? Karena bisa jadi pertama dia tidak menyadarinya, artinya tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengetahui konsekuensinya. Berarti dia orang yang orang yang jahil, seperti itu. Demikian. Orang yang keliru, yang tidak menyengaja tentang hal tersebut. Ya. Atau mungkin dia lupa. Demikian, ya. Maka tentunya tidaklah lantas kita jadikan orang-orang dia musyrik, kita vonis dia kafir atau dia musyrik, demikian. Ya. Seperti itu. Karena orang jatuh ke dalam sebuah kesalahan yang tidak disengaja, yang dia tak mengetahui konsekuensinya, ya, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya memaafkan dari umatku untukku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka, seperti itu. Demikian, ya. Maka berikan udzur kepada orang-orang seperti ini. Memang nasihat terus diberikan, nasihat kita berikan untuk mereka, ya. Seperti lebih-lebih adalah orang tua. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang muamalah. Waktu itu kami ada akad membeli hasil pertanian dengan harga 1.500 per kilo. Setelah beberapa hari berikutnya orang tersebut mengantarkan hasil panen pertanian ke rumah kami. Tapi secara sepihak dia menaikkan
harga 2.000 per kilo. Karena hasil pertanian itu sudah sampai di rumah, kami terpaksa membayar di luar kesepakatan awal. Bagaimana hukum jual beli seperti ini Ustaz? Terlebih kualitas barang juga kurang bagus. Terima kasih Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli dengan menyepakati harga sementara, ini ada rincian, akan saya sebutkan rincian ya. Saya ulangi. Rincian yang pertama, jika jual beli yang menyepakati harga, sebuah harga, dan harga tersebut harga yang mengikat, ya, sementara tidak ada penyerahan uang, demikian pula barang, maka ini jual beli disebut dengan jual beli al-kali bil kali atau ad-dain bid-dain, jual beli hutang dengan hutang. Dan sepakat para ulama ini terlarang. Seperti itu, terlarang, tidak boleh, tidak boleh, ya, demikian. Nah, bila kasus yang ditanyakan ini adalah seperti ini, maka semestinya seperti ini harus dibatalkan. Akad jual beli seperti dibatalkan. Dan dengan jual beli yang tadi disebutkan, bila jual beli kasus yang ditanyakan ini seperti yang saya sampaikan, yaitu jual beli dengan menyepakati harga namun belum ada uang yang diberikan, demikian pula belum ada barang yang diberikan. Tentunya tadi kan beberapa hari berikutnya barang tersebut baru diantarkan, ya, baru kemudian nanti dibayar. Bila jual beli seperti ini dengan harga yang mengikat, maka ini terlarang, tidak boleh yang seperti ini. Ketika di waktu yang disepakati untuk diserahkan barang tersebut, harganya seperti yang disebutkan di awal, tidak boleh. Karena ini jual beli hutang dengan terhutang, terhutang uang, terhutang barang, demikian, tidak boleh. Sepakat dengan status ijma, jual beli al-kali bil kali ini terlarang, demikian, atau jual beli hutang dengan hutang ini terlarang, seperti itu. Nah, bila ternyata kasus yang ditanyakan ini adalah seperti ini, lalu ternyata ketika barang datang harga dinaikkan dan itu dengan terpaksa itu dibayarkan, menunjukkan bahwasanya ini tidak mengikat. Nah, oleh karenanya jadi boleh, karena sesungguhnya tidak mengikat. Permasalahannya adalah, saya ulangi tadi ya, ini jadinya tidak mengikat harganya karena harga naik menjadi per kilonya 2.000, ya. Artinya kesepakatan jual beli yang pertama itu dibatalkan. Nah, ini benar yang seperti ini. Ini benar. Jadi tidaklah diberlakukan jual beli tersebut, jual beli yang terlarang tadi, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Karena harga sudah naik, ternyata tidak mengikat harganya. Ini benar. Permasalahannya adalah, ya, ternyata kualitas barang ya tidak sesuai dengan harga barang. Maka di sini sesungguhnya mestinya ya ada nego seperti itu, ya. Tidak boleh ada keterpaksaan, ya, tidak boleh dipaksa dalam jual beli, karena harus berdasarkan ya kerelaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian itu dengan cara yang batil, kecuali dari jalur perniagaan atas dasar suka sama suka, rela dengan kerelaan, seperti itu. Tidak boleh dengan, ya, tidak boleh dengan keterpaksaan, seperti itu. Demikian ya. Ini syaratnya atas dasar kerelaan. Tapi kalau contohnya ya sudahlah, berarti ini kan direlakan, walaupun contohnya hati ini rasa berat. Walaupun bisa dikatakan tidak rela tapi berat, maka berarti ya orang tersebut membeli barang ini dalam kondisi ya menerima kualitas barang yang rendah, demikian ya. Maka wallahu ta'ala alam sah yang seperti ini, hanya saja mungkin ada rasa berat.
Ya, kesalahannya tentunya adalah ya mestinya jangan terulang lagi seperti ini, yaitu jual beli dengan menetapkan harga terlebih dahulu. Ya, dan ini harga yang mengikat, sementara tidak ada yang diserahkan salah satunya, baik itu barang ataupun uang, demikian. Seperti itu. Ya. Nah, ternyata dibatalkan dengan dinaikkan harga walaupun tidak bermaksud ya untuk untuk keluar dari larangan tersebut, tapi ternyata karena memang dinaikkan ya dengan sendirinya, maka tidak jatuh kepada larangan, walaupun di awal ini jatuh kepada larangan, akhirnya jual beli tersebut tidak jatuh kepada larangan karena sudah dinaikkan, hanya saja tidak sepakat dengan harganya, namun akhirnya pun ya dengan berat hati diserahkan harga tersebut, uangnya. Artinya di sini wallahu taala alam ya, jual beli dengan rasa berat saya condong ya sah yang seperti ini, demikian. Baik, jika kasusnya berbeda, karena ini saya duga ya ini masih perkiraan, maka kita buat dengan rincian. Rincian yang kedua, apabila ternyata jual beli kasus yang ditanyakan ini adalah ternyata disepakati harga per kilonya adalah 1.500, dan tentunya dengan penyebutan contohnya adalah jumlah barang ya, jumlah barang seperti contohnya kalau dengan beratnya berapa kilo belinya kan begitu ya, ditentukan dia ya, harus jelas dia jumlah barangnya, jenis barangnya, dan waktu kapan penyerahannya. Nah, kemudian dibayarkan keseluruhan uangnya ketika itu, maka ini disebut dengan jual beli salam atau salaf, boleh. Nah, jual beli salaf itu seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasanya jual beli salaf itu diantara syaratnya adalah dengan menyebutkan karakteristik barang, menyebutkan karakteristik barang. Jadi barang tersebut disebutkan karakternya, ya. Kalau dia ada jenis, maka dengan jenis. Kemudian begitu juga kalau warna, maka dengan warna. Kalau dia tipe, dengan tipe. Kalau dia merek, dengan merek. Ya, kalau ini tentunya karena dia hasil panen, ya mungkin dia bukan dengan merek, ya. Tapi mungkin dengan dengan jenis. Begitu juga mungkin kualitas, ya seperti itu. Nah, kemudian adalah menyebutkan tentang satuan, ya satuan jumlah. Ya, kalau ini berarti kilo, berapa kilonya disebutkan karakternya, demikian. Ya. Yang jelas spesifikasi barang harus jelas. Kemudian yang jelas berikutnya adalah waktu penyerahan. Yang terakhir adalah disebutkan ya uang kontan dibayar ya di awal akad, demikian. Jika demikian, maka ini adalah sah menjadi jual beli salam, demikian para muslim rahimani, dan itu boleh seperti itu. Jika ada perubahan harga, maka ini bisa dibatalkan akadnya, dibatalkan akad seperti ini ya, atau dibuat akad baru, demikian bisa ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Kalau contohnya tadi perubahan harga, ternyata sang penjual tersebut menaikkan harga, berarti dia ingin membatalkan akad yang pertama karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harga. Maka sebenarnya tidak ada tawar-menawar lagi karena sudah sepakat, tinggal penyerahan barang di waktu yang telah disepakati, demikian ya. Jika ada kenaikan harga, maka tentunya di sini haruslah ada pembatalan akad yang sebelumnya. Maka kalau pembatalan akad sebelumnya, maka tentunya bisa beli, bisa batal, demikian. Begitu juga uang harus kembali karena uang sudah disetorkan di awal, seperti itu. Nah, maka dibuat akad baru atau tidak ada jual beli setelah itu karena tidak sepakat ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya barangkali penyampaian materi dan sesi soal jawab ini sudah kita lewati 1 jam lebih waktunya, dan saya mohon maaf tentunya banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam kajian ini. Kepada Allah saya mohon ampun, ya kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang datang belakangan, ya insyaallah taala pada waktu berikutnya kita akan mencoba menjawabnya insyaallah taala. Jadi jangan terlalu bersedih hati, insyaallah taala kita akan jawab pada waktu mendatang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.